Kabupaten Flores Timur terus melangkah di tengah tantangan dan peluang pembangunan. Tahun 2025 menjadi momentum transisi kepemimpinan yang mengintegrasikan arah kebijakan lama dan baru di tengah efisiensi dan keterbatasan fiskal. Namun demikian, pemerintah daerah Kabupaten Flores Timur tetap berkomitmen menjaga pembangunan, menghadirkan program strategis, serta mendorong inovasi di berbagai sektor. Berbagai capaian pun berhasil diraih sebagai bagian dari upaya menuju kemandirian fiskal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui sidang paripurna 5 DPRD Kabupaten Flores Timur, Bupati Flores Timur, Insinyur Antonius Doni Dihen, menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban tahun anggaran 2025. Berikut pidato pengantar LKPJ Bupati Flores Timur dalam sidang paripurna 5 masa persidangan 2 tahun sidang kedua DPRD Kabupaten Flores Timur yang berlangsung di ruang sidang utama DPRD Kabupaten Flores Timur pada 26 Maret 2026. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salve. Yang saya hormati Ketua, Wakil Ketua, dan anggota DPRD Kabupaten Flores Timur, Wakil Bupati Kabupaten Flores Timur, anggota Forkompimda Kabupaten Flores Timur, Sekretaris Daerah Kabupaten Flores Timur, para staf ahli Bupati, para asisten Setda, PLT Sekwan, dan para pimpinan organisasi perangkat daerah lingkup pemerintah Kabupaten Flores Timur, serta para kepala bagian lingkup Setda Flores Timur, rekan-rekan media, insan pers, singkatnya hadirin yang saya hormati. Segala puja dan puji kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan kasih karunia serta tuntunannya dalam tugas dan pengabdian kita selama kurun waktu 1 tahun kepemimpinan politik di daerah ini, dan yang masih memberikan kesempatan dan nikmat kesehatan untuk kita semua sehingga dapat hadir di Balai Gelekat Lewotana untuk mengikuti agenda reguler sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur dengan agenda pengajuan LKPJ Bupati Flores Timur tahun 2025. Saya juga menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri buat Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang merayakan. Semoga keberkahan Idul Fitri juga merupakan keberkahan bagi kita semua, Kota Anak Flores Timur. Paripurna Dewan yang terhormat, undangan yang saya hormati. Tahun 2025 adalah tahun transisi kepemimpinan daerah yang berimplikasi pada pembauran antara kebijakan bawaan yang berasal dari kepemimpinan daerah sebelumnya dan orientasi kebijakan baru yang dihadirkan kepemimpinan daerah yang baru. Dalam prakteknya, harus diakui bahwa bauran kebijakan ini semestinya berarti sederhana, yakni bahwa APBD murni tahun berjalan relatif tidak mengalami perubahan signifikan, sementara kepemimpinan baru mengintegrasikan sejumlah kebijakan baru melalui pendayagunaan silpa tahun anggaran sebelumnya. Yang khusus dari tahun 2025 ialah bahwa karena efisiensi yang diamanatkan pemerintah pusat, maka ruang fiskal hasil efisiensi kemudian digunakan untuk fokus-fokus kebijakan dan program lain yang diinisiasi kepemimpinan baru sejalan dengan arahan penggunaan hasil efisiensi oleh pemerintah pusat. Kebijakan hasil bauran
yang operasional dalam program-program dan kegiatan-kegiatan sepanjang tahun 2025 tentu diorkestrasi dalam satu kesatuan kepemimpinan daerah tanpa perbedaan perlakuan signifikan antara kebijakan bawaan dan kebijakan baru, walaupun dalam pelaksanaan perhatian pada kebijakan baru bisa terlihat lebih dominan. Kami bersyukur bahwa walaupun proses mengintegrasikan dan menurunkan orientasi kebijakan yang terkandung dalam rumusan visi dan misi secara utuh ke dalam RPJMD 2025-2029 baru berpuncak pada penetapan di 25 Agustus 2025, kami sudah boleh dalam semangat saling memahami dan saling mendukung dari lembaga dewan yang terhormat mengintegrasikan sedikit langkah-langkah kebijakan awal kami melalui program 100 hari dan ketetapan mendahului perubahan pada bulan April 2025. Sedikit, karena pada saat-saat awal kepemimpinan di 2025, kita juga menghadapi keadaan cuaca ekstrem yang berimplikasi pada besarnya alokasi belanja yang ditujukan untuk menjawab dampak-dampak kerusakan yang ditimbulkan oleh cuaca ekstrim tersebut. Paripurna Dewan yang terhormat, undangan yang saya hormati. Secara keseluruhan, program dan kegiatan yang ada dapat diklasifikasikan dalam program dan kegiatan yang mewujud secara konkret dalam bentuk kegiatan pengadaan barang dan jasa, dan program dan kegiatan yang tidak mewujud secara konkret dalam bentuk kegiatan pengadaan barang dan jasa. Pada program dan kegiatan yang mewujud secara konkret dalam bentuk kegiatan pengadaan barang dan jasa, dapat dicatat ada 511 paket kegiatan pengadaan barang dan jasa yang terdiri atas 12 paket kegiatan swakelola tipe 1, 4 paket kegiatan swakelola tipe 4, 329 paket kegiatan pengadaan langsung, 86 paket e-purchasing, dan 80 paket kegiatan yang ditenderkan. Dari keseluruhan kegiatan pengadaan barang dan jasa, 91,59% atau 468 paket kegiatan terselesaikan dengan baik, dan sebanyak 43 paket kegiatan atau 8,41% belum diselesaikan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum terselesaikan ini akan dilanjutkan di tahun 2026. Sejauh yang kami pelajari, pekerjaan-pekerjaan yang belum selesai ini disebabkan oleh dua hal, yakni pertama, ketidaktaatan penyedia terhadap waktu pelaksanaan kontrak, dan kedua, kurang maksimalnya tata kelola pengadaan barang dan jasa pada OPD penanggung jawab kegiatan. Program dan kegiatan yang tidak mewujud dalam bentuk pengadaan barang dan jasa adalah pekerjaan-pekerjaan di aras kebijakan sejalan dengan tema reformasi kebijakan, konsolidasi perencanaan, dan konsolidasi sumber daya. Tahun 2025 adalah tahun dengan pekerjaan besar perubahan dan penyesuaian RPJMD. Melalui dokumen ini, kita mengintegrasikan visi dan misi, tujuan dan sasaran, serta program-program dengan indikator-indikator yang jelas. Kita mengklasifikasi tujuan-tujuan pembangunan jangka menengah daerah dalam 8 tujuan, dengan turunannya dalam klasifikasi urusan yang jelas, mengikuti kaidah-kaidah kategorisasi dan perencanaan strategis. Dokumen strategis yang sangat penting sebagai arah pembangunan ini mengambil posisi optimistik dengan asumsi tren ruang anggaran dan transfer keuangan daerah dari pusat sebagaimana berlangsung sebelum tahun 2025. Bahwa kemudian terjadi efisiensi yang mengubah basis ruang anggaran. Perkembangan ini memang terus kita cermati untuk melihat kemungkinan perubahan-perubahan yang harus dilakukan untuk penyesuaiannya. Kita selanjutnya menurunkan RPJM ini dalam RKPD dan rencana kerja tahunan untuk memastikan bahwa rencana-rencana jangka menengah diterjemahkan secara konsisten dalam kerja pemerintahan dengan prioritas dan pentahapan yang baik sebagaimana digariskan dalam RPJMD. Di luar dokumen perencanaan, kita juga menghasilkan Perbu Tata Cara Perlindungan Pekerja Migran yang memuat secara khusus Siskamdes, Sistem Keamanan Migrasi Desa, sebagai inovasi
sistem perlindungan yang menjawab sejumlah persoalan pekerja migran di tingkat hulu desa. Kita juga menghasilkan Perbup keterbukaan informasi publik sebagai perwujudan komitmen untuk transparansi secara total dalam tata kelola pemerintahan. Kedua dokumen ini mungkin merupakan kebijakan yang hanya dimiliki daerah ini sebagai bentuk terobosan dalam menjawab persoalan-persoalan yang sebelum dan selama ini dipandang sebagai persoalan serius. Paripurna Dewan yang terhormat, undangan yang saya hormati. Dari aspek keuangan, gambaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dapat kita lihat pada dokumen LKPJ. Secara keseluruhan, realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2025 adalah sebesar 1.131.524.081 rupiah 23 sen dari target yang ditetapkan sebesar 1.238.816.450 rupiah 94 sen atau setara 94,53%. Belanja daerah Kabupaten Flores Timur tahun anggaran 2025 ditetapkan sebesar 1.307.349.246.836 rupiah 53 sen dengan realisasi sebesar 1.196.680.223 rupiah 29 sen atau mencapai 89,17%. Pada tahun 2025 penerimaan pembiayaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya maupun penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebesar 73.531.231.164 rupiah 69 sen. Sementara anggaran untuk pengeluaran pembiayaan pada tahun 2025 sebesar 0,00 rupiah dengan realisasi sebesar 0,00 rupiah atau 0,00%. Secara khusus tentu kita memberikan perhatian pada capaian pendapatan asli daerah. Sekalipun mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, kinerja ini tentu belum memuaskan. Ini terkait sejumlah kelemahan kita yang akan terus kita benahi. Di sisi belanja, efisiensi telah sungguh-sungguh mengajarkan kita tentang efisiensi itu sendiri dan produktivitas di tengah suasana efisiensi tersebut. Perjalanan dinas kita kontrol sampai pada tingkat yang cukup ekstrim. Demikian pula belanja operasional lain. Efisiensi kemudian membuat postur belanja kita menjadi pincang karena belanja pegawai kembali menempati posisi tinggi di angka 46,60%. Tapi ini tentu terkait dengan bawaan kebijakan sebelumnya, baik kebijakan di tingkat pusat maupun kebijakan di tingkat daerah. Upaya menata postur belanja kita tentu membutuhkan waktu, baik dengan menata kebutuhan ASN kita, mendongkrak produktivitas belanja kita, maupun komunikasi untuk menata kebijakan kepegawaian dan keuangan di tingkat pemerintah pusat. Paripurna Dewan yang terhormat, undangan yang saya hormati. Tahun yang diwarnai dua kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat memang menghadirkan goncangan psikologis pada saat awal. Tapi kemudian kita menyadari ada pelajaran dan kesadaran mengenai efisiensi, produktivitas, dan kemandirian yang tumbuh di sana. Efisiensi pertama menghentak kita dengan fakta ruang fiskal yang terkikis signifikan. Sementara efisiensi kedua membuka mata kita untuk melihat adanya ruang fiskal yang bersumber dari pemborosan yang laten dan biasa dalam kehidupan birokrasi. Ruang fiskal hasil efisiensi kedua itulah yang bersama dengan SILPA 2024 telah memberikan kepada kita modal untuk menginisiasi sejumlah program dan kegiatan yang bersumber dari napas lompatan jauh Flores Timur.
dengan modal Rp68.326.587 yang bersumber dari hasil efisiensi kedua, Line-line PAD yang sah dan silpa 2024. Kita telah menghadirkan program 100 hari dan sejumlah kegiatan mendahului perubahan, baik yang dimaksudkan sebagai janin lompatan produktivitas, sebagai indikasi ketegasan kita pada konektivitas berkeadilan sosial, maupun untuk menjawab sejumlah kerusakan fisik jalan dan jembatan yang diakibatkan oleh cuaca ekstrim. Kita bersyukur bahwa hampir semua kerusakan fisik jalan dan jembatan yang disebabkan oleh cuaca ekstrim dapat diatasi melalui ruang fiskal yang tersedia. Kita juga bersyukur bahwa di tengah ruang anggaran yang terbatas, kita masih dapat mengindikasikan komitmen kita pada infrastruktur berkeadilan, konektivitas berkeadilan sosial dengan membangun jalan ke Pati Sirawalan. Dan selanjutnya, kita juga bersyukur bahwa sejumlah langkah inisiasi lompatan produktivitas diberikan ruang fiskal yang cukup, yang berbuah pada modalitas kepercayaan awal bahwa langkah-langkah tersebut merupakan langkah-langkah yang tepat sesuai konteks sumber daya, konteks pasar, konteks ekologis, dan sesuai pula dengan pelajaran-pelajaran yang sudah dapat ditarik dari pengalaman pemberdayaan ekonomi di masa lampau. Khusus langkah-langkah awal lompatan produktivitas yang berlanjut sampai tahun 2026 ini, yakni pengembangan peternakan sapi modern, peternakan ayam petelur, dan pabrik es, yang merupakan big push perekonomian yang berorientasi utama pada peningkatan PAD. Menjadi keyakinan kami bahwa ketiga kegiatan ini merupakan temuan gagasan di 2025 yang patut disyukuri. Kombinasi usaha yang diinisiasi, didorong, didukung, dan dipelihara eksistensinya untuk diteruskan di tahun 2026 ini merupakan portofolio upaya produktivitas yang baik, karena satu di antaranya merupakan usaha dengan potensi keuntungan besar sekaligus dengan resiko usaha besar. Satunya merupakan usaha dengan potensi keuntungan sedang dengan resiko sedang, dan satunya merupakan usaha dengan potensi keuntungan kecil dengan resiko usaha kecil. Mudah-mudahan kerja keras eksekutif dan pengawalan kita bersama di tahun 2026 dapat menjadikan ketiga usaha ini modal bagi pertumbuhan investasi kemandirian kita sebagai suatu daerah. Di luar big push yang berorientasi utama pada peningkatan PAD, yang terbaca sekaligus sebagai investasi untuk pertumbuhan kemandirian fiskal kita, termasuk di dalam lompatan produktivitas juga, adalah inisiasi kita untuk peningkatan produktivitas kawasan ekonomi pertanian berbasis usaha ekonomi kerakyatan melalui pembangunan sumur irigasi pertanian. Walaupun hanya sebatas 5 sumur bor yang dibangun di tahun 2025, tetap eksistensi kelima sumur bor ini menguatkan keyakinan kami bahwa teknologi air adalah kunci lompatan produktivitas pertanian kita. Kita bersyukur bahwa sejumlah input produktivitas pertanian tengah didukung secara masif dari Jakarta. Benih unggul, pupuk, pestisida, herbisida, dan anggaran oplah pengolahan lahan. Tetapi tanpa air irigasi yang cukup, usaha tani tidak akan menunjukkan performanya yang optimal. Sambil terus mempelajari dan meninjau dampak dari penggunaan sumur bor dan mengeksplorasi teknologi air alternatif lain, kita sama-sama mengawal pendaya gunaan teknologi air ini yang jumlahnya juga kita tambahkan di tahun 2026. Hilirisasi sebagai bagian dari lompatan produktivitas juga kita dorong dengan sentuhan yang tepat, sekalipun skalanya masih kecil dan belum berkembang signifikan sampai akhir tahun. Bantuan yang kita berikan untuk unit pengolahan hasil untuk kelapa, mente, dan kemiri telah kita lakukan, dan langkah ini tentu menyentuh komoditi yang paling menyangkut hajat hidup orang banyak di Flores Timur. Peluang hilirisasi masih banyak untuk berbagai produk kita di darat maupun di laut, tetapi keterbatasan keuangan kita lah yang membatasi apa yang bisa kita lakukan. Masih dapat ditambahkan ke dalam rumpun kegiatan-kegiatan berkarakter lompatan produktivitas adalah program pemagangan ke Jepang dan pelatihan instruktur UMKM. Program pemagangan berlangsung relatif baik, sekalipun kecepatan penyerapan lulusannya untuk bekerja ke Jepang belum sesuai harapan. Demikian pula program pelatihan instruktur UMKM berlangsung relatif baik,
pendampingan, dengan rencana tindak lanjut yang baik pula atas pendampingan trainer of trainers dari Jakarta, sekalipun karena keterbatasan anggaran operasional untuk pendamping, sehingga pendayagunaan hasil pelatihan ini untuk pendampingan UMKM kemudian absen dan hanya beberapa saja yang jalan dengan inisiatif sendiri tanpa dukungan anggaran dari pemerintah. Paripurna Dewan yang terhormat, undangan yang saya hormati. Walaupun sejumlah kegiatan yang mengalir dari napas lompatan jauh relatif terinisiasi dengan output kegiatan yang relatif baik di tahun 2025, tentu saja terlalu berlebihan untuk mengatakan bahwa tahun 2025 adalah tahun dengan prestasi lompatan jauh tertentu yang patut dibanggakan oleh pemerintah daerah. Ruang anggaran yang terlalu terbatas membatasi lapangan intervensi program dan kegiatan, sehingga skala intervensi yang lebih bertenaga praktis belum kelihatan. Sejumlah indikator makro pembangunan tahun 2025 dilaporkan sangat positif oleh BPS dengan angka sangat sementara, seperti pertumbuhan ekonomi mencapai angka 4,98%, dengan sektor pertanian menyentuh angka pertumbuhan ekonomi hingga 5,51%. Angka tersebut tentu merupakan angka yang cukup mencengangkan di tengah kesulitan ekonomi masyarakat yang relatif masih terasa, aktivitas ekonomi pengungsi yang relatif mandek, dan penerapan teknologi produksi yang tidak mengalami banyak perubahan. Dan apabila kita sandingkan dengan besaran skala intervensi program dan kegiatan pemerintah daerah, maka harus kita katakan bahwa perkembangan yang terjadi menjadi semacam anomali yang perlu ditelusuri faktor-faktor kontributornya. Patut diduga bahwa jika pertumbuhan ekonomi dengan angka seperti itu sungguh terjadi, maka kejadian itu lebih mencerminkan dinamika adaptasi dan pertumbuhan alamiah masyarakat sendiri yang terjadi karena kepentingan hidup, survival penduduk yang makin bertambah, ekosistem perdagangan dan transportasi yang makin baik, daya beli minimal yang terjaga karena program-program sosial dari pusat, alokasi wajib ketahanan pangan 20% dana desa di tingkat desa, serta bantuan-bantuan sektor pertanian yang relatif ekstensif yang bersumber dari pemerintah pusat. Sampai pada tingkat ini, pada akhirnya kami melihat bahwa kapitalisasi program dan kegiatan yang bersumber dari tingkat pemerintahan di atas merupakan langkah yang harus diseriusi dan patut menjadi pusat perhatian pemerintah daerah. Peranan pemerintah daerah sebagai fasilitator program-program nasional, apalagi jika dioptimalkan dengan sinergi yang kuat, dapat menghasilkan dampak-dampak kemajuan yang signifikan. Paripurna Dewan yang terhormat, undangan yang saya hormati. Akhirnya kita boleh melewati tahun anggaran 2025 dengan sejumlah pembelajaran tentang tata kelola pengadaan barang dan jasa yang harus lebih baik, tentang manajemen waktu berbasis perencanaan dan timeline yang harus lebih mumpuni, tentang tata kelola yang harus dibangun dengan sistem berbasis SOP yang rigid, tentang passion pada outcome setiap urusan yang lebih kuat berbasis indikator-indikator kinerja yang tercantum dalam RPJMD dan RKPD, tentang inovasi yang harus lebih kuat ditumbuhkan di lingkungan birokrasi, tentang pertanggungjawaban yang lebih substantif, tentang inovatif financing melalui kerjasama pemerintah dan badan usaha KPBU yang harus disandingkan secara baik dengan regulasi dan kesiapan sumber daya di lapangan, tentang komunikasi publik yang harus lebih bertenaga untuk memelihara kepercayaan publik di tengah kebijakan efisiensi, dan tentang sistem insentif dan punishment yang harus dapat menopang transformasi produktivitas birokrasi kita. Belajar tidak mengenal kata terlambat. Semoga hasil pembelajaran yang kami catat dan catatan-catatan yang akan diberikan lembaga Dewan terhormat ini menjadi modal bagi perjalanan kita semua dalam penyelenggaraan pemerintahan di tahun 2026 dan pada tahun-tahun mendatang. Tahun 2026 adalah tahun yang menantang. Kita semua telah membuat keputusan untuk investasi bagi pertumbuhan kemandirian fiskal kita. Sebuah langkah berani yang tidak dimiliki oleh banyak daerah, terutama di era efisiensi. Tetapi tentu dengan langkah berani itu, segera kita ikuti dengan manajemen operasional yang lebih baik, serta dukungan moral dan fungsi pengawasan dari lembaga ini. Semoga racikan kebijakan, program dan kegiatan di tahun 2026
Dengan belajar dari perjalanan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di tahun pertama 2025, dapat kita jalani dengan baik dalam kebersamaan dan kemitraan yang lebih kokoh, konstruktif, kritis, dan produktif, sehingga daerah ini dapat bertumbuh dalam kemartabatannya sebagai daerah yang maju, berdaya, dan berkelanjutan, sebagaimana visi RPJP 2025-2030.